Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adina Oktaviani Dewi dari Prodi Sistem Informasi B 2016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai function. Function atau fungsi adalah sejumlah instruksi yang dikelompokkan menjadi satu dan berdiri sendiri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Setiap fungsi mempunyai nama. Langsung saja, di sini saya akan mencoba menyelesaikan sebuah kasus. Berikut adalah kasusnya. Di sini kita diminta untuk menghitung berapa jumlah BBM dan berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli BBM yang dibutuhkan oleh sebuah kendaraan. Nah, untuk itu kita langsung mulai saja untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pertama adalah buka dulu aplikasi Depsi++. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah masukkan file header yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 3 jenis file header. Yang pertama yaitu stdio.h, yang kedua konio.h, dan yang ketiga yaitu iostream yang harus disertai dengan using namespace std. Mengapa iostream harus disertai dengan using namespace std? Karena using namespace std ini berfungsi untuk memberitahukan kompiler bahwa kita akan menggunakan fungsi yaitu code dan chain. Nah, selanjutnya adalah masukkan function yaitu long BBM di sini adalah sebagai nama fungsinya, sedangkan float C, float H, dan float R ini adalah sebagai parameternya. Long di sini adalah tipe data variabel untuk mengelompokkan bilangan bulat dengan jumlah sangat banyak. Setelah itu kita masukkan kurung kurawal buka, yaitu tanda dimulainya sebuah program. Setelah itu masukkan pernyataan atau perintah. Kita masukkan dulu. Nah, pada function pertama ini kita diminta untuk menentukan hasil 1 dengan menggunakan tipe data float dengan variabel hasil 1 yang akan diproses dengan rumus hasil 1 yaitu C dibagi R dikali H. C ini yaitu untuk jarak, H ini untuk harga, dan R ini untuk rasio. Kemudian return hasil 1 ini yaitu untuk mengembalikan nilai hasil 1. Selanjutnya itu kita masukkan function kedua yaitu
Sama dengan function pertama, long kilometer ini sebagai nama fungsinya, float C dan float R ini sebagai parameternya. Dan tidak lupa juga masukkan kurung kurawal buka yang disertai dengan kurung kurawal tutup. Kemudian kita masukkan perintah atau pernyataannya. Nah, pada function kedua ini yaitu untuk menentukan hasil kedua yang akan diproses dengan rumus hasil 2 sama dengan J dibagi R atau jarak dibagi rasio. Sedangkan return hasil ini adalah untuk mengembalikan nilai hasil 2. Bedanya dengan function pertama ini digunakan untuk mencari BBM, sedangkan function kedua ini digunakan untuk kilometer. Barulah kita deklarasikan atau masukkan in main. Nah, in main di sini adalah sebagai fungsi utama dari sebuah program. Tanpa adanya in main, maka program tidak akan dapat dijalankan. Selanjutnya yaitu kita masukkan kurung kurawal buka. Kurung kurawal buka ini yaitu tanda dimulainya sebuah program. Tanpa adanya kurung kurawal buka juga, kita tidak akan dapat menjalankan program tersebut, ataupun akan terdapat error atau running pada saat kita lakukan proses compile. Nah, setelah itu kita masukkan perintah. Pertama, kita masukkan tipe data yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan tipe data long untuk variabel hasil 1, hasil 2, J, H, dan R. Kemudian selanjutnya adalah masukkan code, yaitu sebagai fungsi masuk, fungsi keluaran. Mengapa saya menggunakan judul program jarak tempuh? Karena dalam sebuah kasus ini, kita disuruh untuk menghitung berapa jumlah BBM dan berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli BBM yang dibutuhkan oleh sebuah kendaraan dengan jarak tempuh. Untuk itu saya menggunakan judul ini karena sesuai dengan kasusnya. Nah, dan handle di sini juga yaitu fungsinya sama seperti backslash n, yaitu untuk membuat garis baru, sedangkan backslash t ini untuk membuat tab. Kemudian kita masukkan code. Setelah itu kita masukkan jarak tempuh, Nah,
Quote di sini berfungsi sebagai fungsi keluaran dan cin di sini berfungsi sebagai fungsi masukan dari file header IOStream. Maksudnya adalah fungsi keluaran masukkan jarak tempuh akan diproses oleh fungsi masukan yaitu J, karena C di sini merupakan variabel jarak. Kemudian kita masukkan rasio. Sama halnya dengan jarak tempuh, rasio juga, yaitu maksudnya adalah fungsi keluaran masukkan rasio akan diproses oleh R, di mana R ini adalah rasio. Setelah itu masukkan juga harga BBM. Harga BBM juga akan diproses oleh fungsi masukkan H, karena H di sini sebagai variabel harga. Setelah itu kita masukkan rumus untuk menentukan hasil pertama, yaitu hasil pertama sama dengan BBM kurung buka J untuk jarak, H untuk harga, dan R untuk rasio. Rumus hasil pertama ini akan disimpan dalam code Karena hasil pertama sudah diketahui rumusnya, maka selanjutnya adalah kita masukkan rumus hasil kedua. Hasil 2 sama dengan kilometer atau km, kurung buka, C untuk jarak, dan R untuk rasio. Rumus hasil 2 ini akan disimpan dalam code \n, yaitu gunanya untuk membuat garis baru. Nah, karena di sini saya menggunakan file header conio.h, maka pada akhir program kita harus menambahkan gauge. Gauge sendiri adalah fungsinya untuk menahan tampilan program. Setelah itu kita lakukan proses compile untuk menguji apakah ada error atau warning. Ternyata terdapat error. Kita masukkan, kita tambahkan titik koma. Kita lakukan kembali proses compile, apakah
tidak ada lagi error ataupun warning. Ternyata masih ada error, kita lakukan kembali proses compile. Tidak ada error ataupun warning karena kita sudah menambahkan titik koma. Kita close saja, kemudian kita lakukan proses running. Karena di sini jarak tempuh kendaraan sudah diketahui yaitu 18.000 km dengan rasio BBM 1/3, 1 liter untuk 3 km dengan harga BBM 5.050 per liter. Nah, kita langsung masukkan saja. Masukkan jarak tempuh yaitu 18.000 km. Masukkan rasio, karena di sini rasionya 1/3 yaitu 1 liter untuk 3 km, maka kita masukkan rasionya itu 3. Masukkan harga yaitu 5.050 per liter, maka jumlah harga BBM dalam rupiah yaitu Rp30.300.000 dan jumlah BBM dalam liter yaitu 6.000 per liter. Sekian penyelesaian kasus dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga telah mau menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.